Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Video kali ini gua akan bahas Project Elixir. Jadi ini updatean dari Elixir. Mungkin teman-teman yang 3 bulan lalu ya, tepatnya di tanggal 20 April 2024 ya, teman-teman ada nonton video gue yaitu airdrop Elixir Modular DPoS Network. So, jadi mungkin dalam waktu kurun 3 bulan teman-teman yang sudah deposit sudah mulai ngumpulin poin atau potion ya, dan teman-teman juga sudah masuk ke lihat ranking skornya kalian gitu loh. So, jadi kita review sedikit aja. Jadi di sini di Elixir ini gue pribadi sudah deposit sekitar $3.200 gitu ya. Dan kalian bisa lihat TVL-nya artinya total duit yang masuk. Dan potion score gue mencapai 147. Jadi gue udah ngumpulin 147 potion gitu loh. Nah, saat ini gue berada di global ranking di angka 10.094 gitu ya. Jadi harapan kita adalah sebelum eventnya berakhir di kuartal 4 nanti, prediksi gue itu di Desember, itu gue bisa tembus di atas 10.000 harapannya ya, supaya bisa mendapatkan reward yang cukup lebih baik lagi gitu loh. Nah, buat teman-teman yang ketinggalan dan tertarik ingin garap Elixir ini nggak usah khawatir karena dia lagi ada event di mana teman-teman bisa deposit dan dapat peluang potionnya hingga 5 kali lipat lebih banyak daripada apa yang gue lakukan. Jadi yang gue lakukan ini kan dapat potionnya 1 kali aja. Tapi kalau teman-teman mencoba fitur barunya dia, deposit yang barunya, itu teman-teman bisa dapat sampai 5 kali. So, jadi kita sebelum bahas tentang yang produk barunya, kita review dulu deh ya. Jadi selama gue deposit ini tuh gue dapat apa aja. Jadi di sini gue depositnya itu gue bagi menjadi dua. Yang pertama adalah gue deposit Ethereum atau sebutannya itu adalah LX ETH, itu sekitar 0,036 atau $100 gitu ya. Dan sama sisanya itu 3.000-nya ada di USDC tapi di jaringan Sui ya. Jadi di sini ada Sui, kan bisa lihat ya, ini yang arc.elixir. Di video sebelumnya gue udah bahas juga. Di sini kalian bisa lihat chainnya Sui Mainnet dan gue ada deposit di Bluefin Perceptual. Gue pernah bahas juga terkait Bluefin ya. Di sini gue depositnya pilih pool yang Sol dengan USDC dengan pool APY atau bunga disetahunkan di angka 35,65%. Nah, ini kalau di withdrawal itu gue sekitar 343 shares ya, atau 3.020 USDC kayak gitu. Nah, selain kita deposit dapat APY, ini kita juga dapat reward berupa Sui token ya. Teman-teman kalau ada deposit coba dicek bagian reward di sini. Di sebelah run a note. Nah, ini kan klik rewardnya dan ini kan bisa lihat dapatnya ya lumayan lah ya. Ini contoh waktu itu gue pernah dapat 4 Sui 0,13 1,3. Ya, intinya akumulasi sih, dan ini hampir tiap minggu kita dapat Sui tambahan. Ya, jadi ini teman-teman bisa klaim. Kalau belum klaim silakan diklaim ya, lumayan buat tambah-tambahan gitu loh. So, jadi sekarang gue akan bahas untuk fitur barunya. Nah, untuk fitur barunya ini namanya adalah DEUSD ya. Jadi apa itu DEUSD? DEUSD ini adalah sebuah stable coin, tapi dia ini algoritma dan ini dikeluarkan oleh Elixir ya. Jadi apa itu DEUSD? DEUSD ini adalah Decentralized US Dollar. Jadi itu singkatannya atau kepanjangannya ya. Jadi DEUSD. Jadi DE ini decentralized gitu loh. So, jadi DEUSD ini adalah full collateralized synthetic dollar yang ditenagai atau dibuat oleh Elixir Network. Nah, mereka itu diciptakan tergantung seberapa banyak STETH dan juga SDAI yang didepositkan sebagai kolateral gitu loh. Dan sisanya nantinya total dana yang terkumpul itu akan digunakan untuk nge-short ETH, menciptakan delta neutral position. Nah, jadi kalau kita baca ini, kalau teman-teman ada pelajari sistem yang dipakai oleh Ethena, Project Ethena ya, di mana Project Ethena ini adalah teman-teman deposit USDT ataupun USDC menjadi USDE atau gitu ya, USDE ya. Nah, itu kalian sistemnya itu sama. Jadi dia akan menciptakan synthetic US dollar namanya USDA atau USD Ethena, dan sebagian itu akan jadi kolateral untuk short Bitcoin. Jadi kalau Ethena ini shortnya Bitcoin, kalau Elixir ini shortnya adalah Ethereum. Bedanya di situ. Nah, itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua apa? Perbedaan kedua adalah kalau Ethena itu sifatnya adalah semi
centralized atau kita sebutnya CDFI ya, centralized decentralized finance, gabungan dari centralized dan decentralized. Decentralized-nya apa? Decentralized-nya menggunakan smart contract ya, dan dia sifatnya itu deposit tanpa perlu KYC, sedangkan centralized-nya adalah uang yang kita depositkan, kita tuker jadi USDI, itu sebagian akan dikelola secara manual oleh manajer investasi ya, yang ada pada tim dari Ethena. Sedangkan Elixir ini adalah full decentralized gitu loh ya, atau decentralized US dollar sesuai namanya. Kenapa? Karena dia ini yang kelola menggunakan teknologi smart contract, di mana nantinya kayak tadi dia digunakan untuk short Ethereum, untuk leveraging funding rate basis trade di Ethereum, dan Elixir ini menciptakan sintetik dolarnya berdasarkan positif funding rate-nya ya. Bahkan kalau misalnya negatif pun funding rate-nya, DE USD ini tetap akan strong karena dia akan dapat selisih dari capital dari short Ethereum. Kalau naik dapat dari funding fee. Bedanya di situ ya. Dan aset ini juga akan digunakan untuk preferred collateral di seluruh Elixir ekosistem. Jadi sebenarnya Elixir ini kan ingin menjadi decentralized blockchain ya, decentralized blockchain yang memang berfokus kepada untuk utilisasi likuiditas kayak gitu, sehingga likuiditasnya dapat termaksimalkan di berbagai project ataupun produk keuangan ya, entah itu perceptual trading, entah itu spot trading, dan apapun itu gitu. Tujuannya akhir-akhirnya seperti itu gitu. So jadi karena si Elixir ini juga butuh stablecoin ya, akhirnya mereka meluncurkan namanya decentralized US dollar. Jadi kurang lebih cara kerjanya sama dengan Ethena, hanya saja lebih decentralized. Dan kelebihan untuk saat ini kalau teman-teman deposit, tapi ingat Dior ya, do your own research. Walaupun sebenarnya DEUSD ini tuh sebenarnya sudah diaudit ya, jadi sudah diaudit, harusnya lebih aman, lebih strong, tapi tetap ada resikonya. Semua project DeFi pasti ada resikonya, semua produk keuangan pasti ada resikonya kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau teman-teman staking DEUSD, teman-teman bisa mendapatkan 5 kali boost point lebih banyak ya daripada teman-teman stakingnya USDC ya, di bagian sini ya, dia bagian agregatornya gitu loh. Jadi kalau kalian pengen ngejar untuk rankingnya, kan bisa deposit di DEUSD. Modalnya berapa kok? Modalnya terserah kalian, tergantung kalian. Saran gue uang dingin, kalau bisa ya di atas $1.000 itu harusnya cukup untuk ngejar ketertinggalan gitu ya. Dan kalau kalian misalnya pengen lebih, kan bisa bikin LP dulu ya di sini. Kalau kalian udah beli DEUSD-nya, belinya di mana? Belinya itu di Curve, di Curve Finance. Jadi contoh di sini jaringan Ethereum, tentunya kalian punya USDC ataupun USDT, kalian ubah dulu atau swap dulu ke DEUSD. Kalau udah, nantinya kalian bisa bikin liquidity ya. Kalau kalian pengen bikin liquidity itu dengan USDT, USDC, DAI, Frax itu bisa. Tapi kalau kalian nggak mau ribet, kalian bisa satu token aja, yaitu DEUSD-nya kalian stakingkan. Nah, untuk kalian bisa redeem atau menarik kembali uang kalian itu di kuartal 4 ya, di kuartal 4. Nah, buat teman-teman yang ada deposit ELX Ethereum ya di event yang sebelumnya, ya, yang video sebelumnya, itu kan bisa konversi ELX Ethereum kalian menjadi DEUSD. Tapi kalau kalian konversi seperti ini kan, minting DEUSD-nya menggunakan ELX-nya, jadi si ELX-nya ini akan jadi kolateral kayak gitu. Nah, kalau kalian lakukan hal seperti ini, itu kalian withdrawal ELX ETH-nya itu di bulan Desember. Jadi kalian nggak bisa langsung withdrawal ETH-nya, karena kan kemarin kalau kalian deposit ETH jadi ILX ETH itu kan bisa withdrawal di 28 Agustus, yang which is sebenarnya di bulan ini juga gitu kan. Tapi kalau kalian commit ya ILX-nya untuk mendapatkan di AUSD, itu kalian bisa withdrawal ETH-nya di tanggal berapa nih? Di sini ada tulisannya nih. Ya, pokoknya di Desember. Nah nih, until Desember gitu. Tapi kelebihan kalau kalian commit apa? Kalau kalian bikin DUSD, kelebihannya adalah kalian akan mendapatkan 5 kali poin booster. Kayak gitu. Dan kalau kalian OG, kultis, itu kan dapat tambahan 2 kali bonus di potion sebelumnya, di season pertama. Jadi ya terserah kalian kan pengen ngejar apa nih. Kalau kalian yang ikut di season pertama lalu ubah ILX kalian jadi DEUSD ya, kelemahannya kan harus tarik di Desember, tidak bisa di Agustus. Plusnya kalian dapat 5 kali poin booster sama tambahan 2 kali bonus untuk potion yang sudah kalian kumpulkan
gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. So, jadi ya untuk sekarang yang bisa gue sampaikan updateannya terkait Elixir adalah seperti itu. Dan kalau gue lihat TVL-nya pun juga semakin bertambah, sekarang ada di angka 1,8 miliar US dollar, yang artinya memang Elixir ini sih cukup menarik mata dari para investor besar gitu ya. Jadi harapannya Elixir ini bisa listing di top tier 1 exchange nantinya di bulan Desember ataupun sebelumnya. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Ingat pakai uang dingin untuk DAUSD-nya. Kalian kejar aja 5 kali boosternya kalau memang pengen ngejar airdrop dari Apoket Terapinya. Oke, sampai jumpa dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam JP, dadah.